Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Rahasia Sehat Aprianto. Dan kali ini saudaraku, aku akan membahas tentang 7 dampak buruk bermain HP yang mengganggu kesehatan. Nah jadi saudaraku, sekarang ini aku akan membahas tentang dampak buruk dari bermain HP, terkhususnya untuk kesehatan kita. Tapi sebelum aku membahas untuk ketujuh dampak buruk ini, jangan lupa untuk yang satu ini dulu ya. Oke, nah sekarang aku akan membahas tentang dampak buruk dalam bermain HP. Nah, jadi saudaraku, perlu kita tahu juga dampak buruk terlalu berlebihan bermain HP ini bisa juga membuat kesehatan kita tidak baik. Jadi saudaraku, perlu juga untuk kita ketahui akan hal ini, karena hal ini ternyata harus kita ketahui terkhususnya dalam bermain HP yang terlalu lama ya. Nah, sekarang ini aku akan membahas seputaran kesehatannya atau dampak buruknya dalam bermain HP gitu kan. Oke, dampak buruk yang pertama yang harus kita ketahui dari bermain HP ini adalah gangguan mata. Nah, jadi gangguan mata ini adalah hal utama yang hal buruk utama yang harus kita ketahui dari dampak buruk bermain handphone ini yang terlalu lama ini. Karena ketika kita memandang handphone, dan handphone itu kan mengeluarkan yang namanya sinar biru atau blue light gitu kan ke arah mata kita, sehingga membuat mata kita ini tetap aktif gitu kan. Makanya kalau ketika mata kita tetap aktif, ya otomatis membuat mata kita sebenarnya susah juga untuk tidur gitu kan. Makanya mata selalu menatap handphone bisa terlalu lama gitu kan. Nah, tetapi dengan terlalu lama juga menatap handphone atau memandang handphone itu bisa juga menyebabkan mata kita rabun, tidak bisa melihat dengan jelas gitu kan kalau terlalu lama bermain handphone. Nah, kalaupun saudara bermain handphone, jagalah jarak minimal 30 cm gitu kan. 30 cm dari bermain handphone supaya mengurangi yang namanya kena sinar handphonenya ke mata kita. Nah, jadi saudaraku, penting banget untuk kalian menjaga juga mata kalian dari handphone gitu kan. Karena dampak bermain handphone ini juga terutama mengganggu mata kita. Terutama yang paling diserangnya itu adalah retina mata kita atau lingkaran mata kita yang tengah ini. Nah, itu yang diserang pertama oleh sinar biru dari handphone itu. Jadi saudaraku, ini adalah dampak buruk yang pertama yang harus kita ketahui dari bermain handphone ya. Oke, dampak yang kedua, dampak buruk nih yang harus kita ketahui dari bermain handphone, HP penuh kuman dan virus. Nah, jadi saudaraku, penting banget kita ketahui bahwa HP itu penuh kuman dan virus gitu kan. Mungkin kita lihat dengan sepele kan bahwa handphone itu seperti tidak ada kuman, tidak ada virus, apalagi layar yang paling depannya itu kan, yang layar LCD-nya itu kan seperti bersih aja gitu kan. Nah, itu adalah sebenarnya penuh kuman dengan virus. Dari mana dapat kuman dan virus? Ya dari berbagai macam. Mungkin kita habis buang air besar dari kereta api, atau mungkin lagi naik bis, naik angkot. Nah, pokoknya dari berbagai hal kita pegang dalam keseharian kita itu gitu kan. Nah, kita kembalikan lagi dengan memegang handphone. Nah, jadi kita mendapatkan bakteri, mendapatkan virus itu dari berbagai macam juga apa yang telah kita pegang tadi, dan kita pegangkan ke handphone gitu. Jadi sebenarnya handphone itu, apalagi layar depannya itu kelihatan bersih gitu kan, ternyata itu nggak bersih. Itu justru numpuk kuman dan virus. Nah, ini perlu kita ketahui saudaraku, bahwa hal ini adalah hal yang tidak baik juga untuk kita gitu kan, dan otomatis berdampak banget dengan kesehatan kita. Jadi perlu saudara ketahui bahwa handphone itu penuh juga dengan kuman dan virus gitu kan. Nah, jadi tidak asing banget untuk kita untuk sebenarnya memegang handphone gitu kan, tapi kita perlu ketahui bahwa handphone itu penuh kuman dan virus gitu. Nah, jadi saudaraku, sering-seringlah membersihkan handphone dengan sanitizer, boleh juga gitu kan, untuk membersihkan handphone, setidaknya mengurangi bakteri yang ada di handphone kita gitu kan. Nah, mungkin pakai tisu basah untuk mengurangi yang namanya virus dan bakteri yang ada di handphone, karena ini kan juga berdampak banget bagi kesehatan kita. Oke, itu adalah hal yang kedua tadi ya. Terus hal yang ketiga juga harus kita ketahui,
dari bermain handphone ini atau dampak buruknya ini mengganggu siklus tidur. Nah, jadi gimana sih maksudnya mengganggu siklus tidur? Karena kan ketika kita bermain handphone, terutama di mata tadi, itu benar-benar membuat otak kita ini selalu aktif. Nah, ada satu nama yang namanya hormon metanion. Hormon metanion ini adalah sebenarnya adalah hormon yang membuat kita untuk cepat ngantuk. Sebenarnya untuk memang waktunya untuk kita tidur, waktunya kita untuk istirahat di malam hari. Tetapi karena kita terlalu memegang handphone yang terlalu lama, sehingga untuk rangsangan hormon metanion itu kurang gitu kan. Nah, jadi tadi udah membuat kita pengen tidur karena megang handphone lagi, jadi hormon metanion itu seperti tidak terangsang. Nah, jadi hormon itu tidak bisa merangsang kita untuk tidur. Makanya kita bisa pun satu malam itu main handphone nggak tidur pun bisa gitu kan. Karena memang sinar yang diberikan oleh handphone ke otak kita atau ke pikiran kita, nah itu membuat kita siklus tidur kita terganggu gitu kan. Jadi saudaraku, penting banget untuk kita ketahui akan hal ini, bahwa salah satu dampak buruk bermain handphone itu juga mengganggu siklus tidur kita gitu kan, mengganggu banget waktu untuk istirahat kita. Nah, jadi perlu banget saudaraku untuk bijak menggunakan handphone ini agar juga waktu istirahat kita bisa digunakan secara baik gitu kan, karena penting banget tubuh kita ini untuk beristirahat secara cukup gitu kan. Apalagi di malam hari itu waktunya kita benar-benar untuk istirahat, dimana regenerasi sel itu terjadi di malam hari gitu kan, bukan di siang hari tapi di malam hari. Nah, jadi saudaraku, penting banget untuk bijak menggunakan handphone sekali lagi supaya waktu tidurnya bisa digunakan dengan baik. Nah, ini adalah dampak yang ketiga tadi ya, dampak buruk yang ketiga, yaitu mengganggu siklus tidur gitu kan. Nah, jadi saudaraku, kenapa kita susah tidur tadi? Karena kita main handphonenya terlalu lama, sehingga hormon metanionnya itu tidak bisa merangsang diri kita untuk tidur gitu kan. Jadi penting banget saudaraku untuk bijak menggunakan handphone supaya juga kita bisa beristirahat dengan cukup dan kita tetap sehat gitu kan. Oke, itu adalah hal yang ketiga, yang dampak buruk yang ketiga dari bermain handphone terlalu lama ya. Terus yang keempat, nah dampak buruk yang keempat ini membuat sendi jempol jadi kaku. Nah, jadi sebenarnya membuat sendi jempol kita jadi kaku. Di mana sih sendi jempol di sini saudaraku gitu kan. Nah, ini biasanya kan memang induk jari yang kedua ini adalah induk jari yang benar-benar kita gunakan, yang berfungsi banget untuk bermain game, untuk bermain handphone gitu kan. Bahkan juga ketika bermain laptop pun juga untuk spasinya induk jari ini tetap bermain gitu kan. Jadi penting banget juga untuk kita ketahui bahwa memang induk jari ini sangat berperan penting. Tapi kalau kita juga terlalu main handphone terlalu lama, nah ini juga bisa menyebabkan yang namanya kaku, bisa juga kram gitu kan. Bahkan juga mengakibatkan terpleset gara-gara main handphone, bisa juga gitu kan, sehingga menyebabkan induk jari kita ini atau jempol kita ini kaku gitu kan, kram. Nah itu biasanya keramnya itu ya minimal lah 2 jam 3 jam lah untuk kramnya itu gitu kan, atau kakunya itu gitu kan. Nah, jadi saudaraku, penting juga untuk kita ketahui bahwa dampak buruk yang keempat ini membuat sendi jempol kita juga bisa jadi kaku juga, jadi kram dalam bermain handphone yang terlalu lama. Jadi saudaraku, penting banget untuk kita ketahui dalam menggunakan handphone ini secara baik banget ya. Oke, itu adalah dampak buruk yang keempat tadi. Sekarang dampak buruk yang kelima yang harus kita juga ketahui, yaitu memicu sakit leher. Nah, jadi kan ketika kita melihat handphone ini, bisa juga mungkin kita menggunakan handphone ini dengan cara menunduk, dengan cara tiduran atau secara tidak baik gitu kan, atau mungkin menatap handphone saking terlalu lamanya. Ini juga membuat leher kita ini sakit gitu kan, atau tegang gitu kan, sehingga kram juga sebenarnya, membuat leher kita menjadi sakit dan tidak berfungsi secara baik gitu kan, karena akibat main handphone terlalu lama gitu kan. Nah, ini adalah dampak buruk yang kelima, yaitu memicu sakitnya leher. Nah, sekarang dampak buruk yang keenam ini menimbulkan resiko kanker otak. Nah, jadi
saudaraku, salah satu penelitian kesehatan juga mengatakan bahwa radio frekuensinya itu bisa juga diserap oleh sel-sel dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya radio frekuensi dalam handphone itu bisa juga diserap oleh sel-sel yang ada di tubuh kita. Dan itu salah satunya adalah sel-sel di otak kita gitu kan. Ya ketika kita nelpon gitu kan, ketika kita dengerin lagu terlalu lama, didekatkan, maksudnya speakernya handphone itu bisa juga, atau handphone itu didekatkan. Nah makanya saudaraku, ketika kalian sebenarnya tidur, handphone itu lebih baik dijauhkan dari tempat tidur kalian gitu kan. Terus bila perlu handphone itu memang dimatikan total gitu kan, lebih bagusnya demikian. Walaupun banyak orang juga dengan matikan wifi atau data selulernya udah cukup, sebenarnya itu nggak cukup gitu kan, perlu dimatikan secara total gitu kan. Selain juga mengirit baterainya, bagus juga untuk menjaga kesehatan kita gitu kan, karena ini memicu banget untuk menimbulkan resiko kanker otak gitu kan. Karena kan ini hal yang tidak bagus banget untuk kita ketahui, untuk kita perlu tahu gitu kan. Dan kalau kita terus bermain handphone terlalu lama, yaitu bisa menyebabkan atau menimbulkan resiko kanker bagi otak kita. Nah jadi saudaraku, penting banget untuk kita ketahui akan hal ini gitu kan. Dan penting banget untuk kita mengerti bahwa dampak bermain handphone terlalu lama itu bisa menimbulkan resiko kanker otak gitu kan. Nah jadi penting banget kalian untuk menggunakan handphone sekali lagi dengan secara baik, secara benar gitu kan. Nah aku juga ketika baca artikelnya ini baru banyak juga ngerti, baru banyak juga tahu, paham gitu kan tentang bermain handphone ini, apa dampak berburuk bermain handphone ini apa saja gitu kan. Nah itu tadi adalah dampak yang keenam yang harus saudara tahu gitu kan, atau teman-teman tahu, dampak bermain handphone terlalu lama. Terus dampak yang ketujuh juga harus kita tahu, yaitu mengganggu kesehatan mental gitu kan. Nah bagaimana maksudnya mengganggu kesehatan mental? Ya saudara tahulah bahwa handphone ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan lagi dari kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita yang kedua lah gitu kan. Media sosial itu adalah kehidupan kita kedua, karena bagi semua orang handphone itu berguna, dan handphone itu setiap orang butuh gitu kan. Apalagi di zaman sekarang adalah zaman media sosial, zaman yang tidak benar-benar tidak bisa lepas dari handphone. Apapun handphone, pekerjaan pun mungkin dari handphone gitu kan, semuanya dari handphone atau HP gitu kan. Jadi semuanya dimana-mana pun menggunakan handphone. Jadi adalah salah satu hal alat komunikasi yang tidak benar-benar tidak bisa dijauhkan dari kehidupan kita. Tapi saudaraku, penting banget untuk menggunakan handphone ini secara bijak agar mental kita juga sebenarnya bisa sehat gitu kan. Ya mental ini kan mempengaruhi yang namanya jiwa hidup kita gitu kan. Jadi gunakanlah handphone sekali lagi saudaraku dengan baik, supaya juga bisa menjaga mental kita secara baik juga, supaya juga mental kita tidak terganggu, supaya mental kita juga bisa bekerja dengan baik gitu kan. Dan bagaimana menggunakan handphone pada waktunya gitu kan, dan juga menggunakan handphone secara baik dan benar gitu kan. Nah untuk menggunakan handphone secara baik dan benar, kalian bisa nonton YouTube yang lain ya. Soalnya aku tidak membahas di YouTube aku tentang menggunakan handphone, karena YouTube aku ini hanya membahas tentang kesehatannya aja, termasuk dampak buruknya gitu kan, atau dampak baiknya gitu kan. Oke, ini ketujuh dampak buruk yang aku bisa bahas dan aku bisa bagikan kepada kalian saudaraku, sehingga pembahasan kali ini bisa memberikan informasi atau masukan bagi kalian lagi dalam menggunakan handphone secara baik dan benar. Nah, oke, saudaraku, terima kasih semuanya. Sekiranya kalian juga selalu support channel aku, jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sehingga aku bisa menambahkan konten-konten baru di video aku yang selanjutnya. Oke, salam sehat buat kita semuanya. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.